Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi para sobat subscriber dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Romo Edi Ronggo. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh narasumber kita pada siang hari ini mengenai tentang bencana. Saudaraku, dalam sabda Gusti sudah paring dawuh bahwasanya jagat semesta ini pada akhirnya akan dimusnahkan. Kalau orang Jawa paham tentang adanya Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyo Nyomogo Botongo, maka di situ yang akhirnya akan asal ono Bali ora ono. Namun seyogianya hal ini tidak menjadi kita semua ketar-ketir, namun justru malah bisa menambah kekuatan, keimanan, ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seisi dunia, dan sesungguhnya tiada yang pantas disembah melainkan Dia. Saudara subscriber yang senantiasa dirahmati Allah, adanya bencana, adanya musibah, selain karena zaman sudah tua, namun juga karena kelalaian manusia itu sendiri, di mana alam diperkosa tanpa memperhitungkan dampak lingkungan, sehingga ketika air hujan turun terjadilah banjir. Saudaraku, Allah tidak akan pernah murka kepada umatnya, karena Beliau adalah Maha welas asih, Maha kasih sayang, Maha melindungi. Tapi manusia sendirilah yang melupakannya, karena sesungguhnya Allah tidak ingin disembah, Allah tidak ingin disanjung. Allah hanya Maha memberi. Tapi ketika manusia lupa akan menyembah kepada Sang Penciptanya, ini yang terjadi. Dalam ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong di tahun 1572, di tahun 1527 dengan ditengarai Condro Sengkolo Pandito Mulat Tataning Gusti. Pandito bilangan 7, Mulat bilangan 2, Toto bilangan 5, Gusti tunggal. Jika dibalik 1527, di sini ada perjanjian tatkala Kanjeng Prabu Brawijaya menyatu dengan ajaran Rasul karena ajaran cucunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Disinilah Sabda Palon mengingatkan dalam terjemahan bahasa bebas bahasa Indonesia. Duh sinungun, mengapa panjenengan harus berganti agama? Bukankah selama ini saya sebagai danyang tanah Jawa
sudah tidak kekurangan memberikan kenikmatan dan melindungi Paduka Raja beserta anak cucunya. Bahkan sebelum panjenengan naik tahta, saya sudah menguasai tanah Jawa. Dan harapan satu-satunya sebagai pelestari ajaran budi adalah panjenengan. Namun mengapa dengan tiba-tiba karena bujuk rayunya cucu panjenengan Sunan Kalijaga, panjenengan begitu mudah mengalihkan kepercayaan? Maka Sang Prabu pun menjawab, "Ya, Ki Danyang Sabdo Palon dan Ki Danyang Noyoginggong. Apa yang saya lakukan mengikuti ajaran suci, ajaran Rasul. Dan ini saya percaya bahwasanya pada saat saya kembali ke Sonyoluri, saya akan diterima di surga Allah, disejajarkan dengan Rasulullah. Ini harapan saya, dan saya menginginkan kelak anak cucu saya mengikuti jejak saya untuk masuk ke ajaran Rasul, yakni ajaran Islam." Oh, Sang Prabu panjenengan lupa bahwa sesungguhnya apa yang diajarkan Rasulullah itu benar. Memang apa yang diajarkan Rasulullah itu benar. Sekali lagi, yang diajarkan Rasulullah itu tidak ada yang salah. Bahwa sesungguhnya tiada sang pencipta selain Allah, dan tiada nabi sebagai panutan selain Rasulullah. Namun ketahuilah Sang Raja, pada saatnya nanti ajaran Rasul ini akan terpecah menjadi beberapa bagian karena ulah nafsu serakah. Ini yang belum dikuasai, dan pada saatnya nanti banyak orang tersesat yang mengaku ajaran Rasul. Ini yang membuat musibah. Maka sekali lagi saya ingatkan, ibarat sang raja melangkah belum sampai masuk ke dalam gapura, keluarlah sang raja untuk kembali menjadi momongan saya dan menguasai ajaran budi di tanah Jawa. Maaf, saya sudah tidak bisa untuk berpindah ke lain kepercayaan selain ajaran Rasulullah. Baiklah Sang Raja, jika memang itu yang menjadi keputusan panjenengan. Ingat, di alang-alang Kumitir ini, di puncak Argo Lawu ini, dengan disaksikan Danyang Merapi, pada saatnya nanti setelah 500 tahun aku akan kembali menagih janji. Tanda-tanda aku menagih janji ketika awan panas sudah keluar dari Merapi, wedhus gembel berbau tidak sedap. Disitulah tanda-tanda saya menagih janji, dan saya akan menyebarkan kembali ajaran budi. Nah, saudaraku, dari kalimat ini tadi, jika panjenengan bisa menyimak, bukankah Merapi sudah mengeluarkan asap, sudah mengeluarkan wedhus gembel yang berbau? Nah, maka saya pun sepaham dengan para
pini sepuh, para spiritual yang mempunyai ketajaman indera keenam, di mana prahara bencana ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Bukankah sudah kita saksikan beberapa bulan yang lalu gempa terjadi di mana-mana. Setelah Jawa Timur ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan sekarang erupsi Merapi yang masih dalam status siaga. Hujan setiap hari tiada henti. Tanah datar menjadi banjir. Hal ini disebabkan karena apa? Bisa jadi karena ulah manusia, namun bisa jadi tanda-tanda sang Danyang Sabdo Palon Noyo Gendong itu nagih janji. Apakah ini akan kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Karena kiamat itu hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang tahu. Sebagai manusia, saya hanya meramalkan, namun sebagai peringatan untuk penjenengan saudaraku yang di sana, tetaplah bertakwa kepada Allah, jangan berhenti berzikir, jangan lupa berpikir, hindarkan segala kemudaratan, hindarkan segala kemaksiatan. Mulai saat ini berhentilah, lebih banyaklah beribadah, karena alam sudah marah. Yang disebut musibah itu bukan hanya alam, namun juga wabah. Yang disebut musibah bukan hanya bencana alam, tapi juga musibah. Dan musibah itu beraneka ragam. Ada yang berupa penyakit yang disebarkan, yang dinamakan kolobendu, yang dinamakan pagebluk,